Yusuf Hamka dikenal sebagai juragan jalan tol. Beliau adalah pemilik 80% saham PT Citra Marga Nusapala. Pada tahun 2012, beliau diangkat sebagai CEO dari PT CMNP. Dan sekarang, posisi itu dijabat oleh putrinya, Fitria Yusuf. Yusuf Hamka mengaku bahwa semua kesuksesan itu bukan karena kepintarannya, namun semata karena gerak Allah. Kesuksesan beliau tidak datang secara tiba-tiba. Beliau merintis usaha dari bawah. Yusuf Hamka kecil bahkan pernah menjadi pedagang es mambo dan pedagang asongan. Semua usaha dilakoninya, asalkan halal. Yusuf Hamka tidak pernah bermimpi bisa sesukses seperti sekarang. Namun, beliau selalu punya mimpi untuk bisa menjadi sukses. Bagaimana cara untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan? Yusuf Hamka membeberkan kiat-kiatnya. Pertama, kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena dua orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Pada waktu menginjak remaja, bahkan seorang Yusuf Hamka hanya memiliki cita-cita yang sederhana, yaitu menjadi seorang tukang parkir. Beliau yang memiliki pergaulan yang luas, suatu ketika bertanya kepada temannya, yang menjadi tukang parkir di kawasan Pasar Baru. Berapa pendapatan satu hari sebagai tukang parkir? Tukang parkir itu menjawab, bahwa satu hari, ia dapat 10.000, sampai 15.000. Sebuah nilai yang lumayan besar, mengingat harga satu mangkuk bakmi, hanya Rp300 pada waktu itu. Namun, mimpi beliau tidak berhenti sampai di situ saja. Mimpi beliau adalah menjadi orang sukses. Bagaimana cara menjadi orang sukses? Itulah pertanyaan yang muncul di benak beliau. Dan pada suatu hari, Yusuf Hamka pergi ke toko buku. Di sana, beliau mencari buku tentang bagaimana cara menjadi sukses. Karena tidak punya uang untuk membeli buku, Yusuf Hamka menumpang baca berbagai buku itu di sana. Dari situ, beliau mendapat kerangka berpikir bahwa untuk menjadi sukses, seseorang harus rajin bekerja, disertai berdoa dan selalu mengutamakan kejujuran. Di samping itu, kesuksesan juga tidak terlepas dari peran orang tua. Karena itu, Yusuf Hamka menekankan untuk selalu menyayangi kedua orang tua, serta minta ridho dan barokah dari orang tua. Yusuf Hamka pernah memiliki usaha kayu di Samarinda dengan puluhan ribu karyawan. Namun, karena kurang dekat dengan pemerintah Orde Baru, dan karena tidak mau didikte oleh penguasa pada waktu itu, perusahaan kayunya tidak dilayani administrasinya oleh pemerintah. Akhirnya, beliau menutup perusahaan, dan terpaksa merumahkan 11.000 karyawannya. Beliau tidak berkecil hati. Dengan keyakinan dan kepasrahan, jika memang itu semua adalah rencana Allah, ia terima dengan keikhlasan. Selama 14 tahun lamanya, beliau tidak memiliki pekerjaan tetap. Hingga akhirnya di tahun 2008, seorang temannya mengajaknya untuk berusaha di perusahaan pengeboran minyak lepas pantai. Usaha itu hanya bertahan selama 1 tahun, karena Yusuf Hamka merasa itu bukan bidang beliau. Akhirnya, beliau berhenti usaha di bidang itu. Hingga akhirnya pada tahun 2012, roda kehidupan berputar kembali ke atas. Beliau ditawari oleh pemegang saham Jalan Tol Citra Marga Nusapala Persada, untuk menjadi direktur utama. PT Citra Marga Nusapala Persada, dikenal sebagai perusahaan tol swasta terbesar yang mengelola tol di dalam kota. Yusuf Hamka, menyanggupi permintaan pemegang saham di Citra Marga, untuk menjabat direktur utama. Setelah menjabat sebagai direktur utama, beliau berusaha untuk mengubah kepemilikan saham Citra Marga, yang kebanyakan dimiliki oleh institusi asing. Beliau menawarkan kepada teman-temannya, untuk mau membeli saham perusahaan tersebut. Dan dengan kecerdikan beliau, sebagian besar pemegang saham yang berasal dari institusi asing itu, akhirnya melepas saham mereka. Hingga akhirnya, saat ini sebagian besar saham perusahaan Citra Marga dimiliki oleh Putra Indonesia. Usaha di bidang jalan tol, ternyata memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bidang usaha lainnya. Dari bisnis jalan tol yang beliau jalani saat ini, sebagian mimpi Yusuf Hamka telah terpenuhi. Rezeki datang bagaikan tsunami. Bagaimana tidak? Perusahaan yang beliau miliki, saat ini beromzet 5,4 miliar per hari. Kesuksesan Yusuf Hamka, ternyata tidak mengurangi kesederhanaan dan kedermawanan beliau. Saat ini, beliau membuka usaha warung nasi kuning seharga Rp3.000, dengan pangsa pasar khusus fakir miskin. Usaha warung nasi kuning yang beliau kelola, memiliki konsep yang saling menguntungkan dan membahagiakan semua pihak.
Beliau mensyaratkan bahwa, siapapun yang ingin ikut program nasi kuningnya, selama masih ada warung setempat, harus beli dari warung setempat. Tidak boleh memasak sendiri. Itu artinya, usaha warung nasi kuning Rp3.000 tidak akan mematikan usaha warung nasi kuning yang sudah ada, bahkan bisa memberdayakan mereka lebih jauh. Saat ini, Yusuf Hamka masih memiliki mimpi lain yang belum sepenuhnya terrealisasi. Beliau bermimpi membangun 1000 masjid. Sampai dengan saat ini, sudah berdiri beberapa masjid yang dibangun oleh Yusuf Hamka. Semua masjid dibangun dengan arsitektur bergaya oriental. Itu semua bukan karena fanatisme kesukuan. Namun ada alasan lain yang mendasari desain bangunan masjid seperti itu. Beliau ingin menyebarkan syiar Islam dan kebaikan-kebaikan dari agama Islam kepada teman-teman Tionghoa, supaya mereka tidak menjauh. Beliau senantiasa teringat akan pesan Buya Hamka kepadanya. Tugas dan amanah dari Buya Hamka itu adalah, agar Yusuf Hamka menyebarkan Islam kepada teman dan kerabatnya sesama Tionghoa.